Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini, NIM 19091095. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai pengenalan lapangan persekolahan di SMP Negeri 4 Sambalia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab pertama, yaitu mengenai visi, misi, dan SOTK sekolah. Kita masuk ke visi sekolah. 1. Unggul dalam prestasi akademik. 2. Unggul dalam prestasi non-akademik. Contohnya olahraga, kesenian, dan keterampilan. Yang ketiga, unggul dalam penerapan budi pekerti. Yang keempat, unggul dalam penerapan akhlak mulia. Yang kelima, unggul dalam keimanan dan ketakwaan. Yang keenam, unggul dalam kegiatan keagamaan. Selanjutnya kita masuk ke misi sekolah, yaitu 1. Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi dan prestasi akademik siswa. Yang kedua, mendorong dan membantu siswa dalam mengenali dirinya dalam upaya peningkatan prestasi non-akademik yang meliputi prestasi dalam bidang olahraga, kesenian, dan keterampilan. Yang ketiga, mengembangkan sikap dan perilaku seluruh warga sekolah sebagai cermin luhurnya budi pekerti. Yang keempat, peningkatan iman dan takwa. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi sekolah dalam SOTK. Secara umum, setiap sekolah memiliki struktur organisasi yang sama, di mana setiap anggotanya harus bisa mematuhi setiap aturan yang ada. Jadi dalam mewujudkan SOTK sekolah merupakan peraturan terhadap pegawai dan pembagian tugas dengan tupoksi masing-masing. Dan jika tidak mematuhi peraturan, maka akan diberikan sanksi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab kedua, yaitu kultur sekolah. Di sini saya akan membahas mengenai deskripsi kegiatan 3S, yaitu sapa, senyum, dan salam. Pembahasan pertama, SMP Negeri 4 Sambalia menerapkan kegiatan 3S dan siswa-siswi di sana menerapkannya setiap hari, baik ketika mereka bertemu dengan guru atau sesama temannya sendiri. Akan tetapi masih kurang dalam penerapan 3S, atau tidak semua peserta didik dan guru menerapkan 3S itu. Pembahasan yang kedua, kita tahu budaya 3S di sekolah merupakan cita-cita iklim setiap sekolah. Namun hal tersebut tidak selalu sesuai dengan harapan sekolah yang memajang tulisan tersebut. Tidak hanya siswa, bahkan guru maupun pegawai juga mengacukan budaya tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab ketiga mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 1. Jenis kegiatan dan deskripsi ekstrakurikuler, yaitu jadwal, pembinaan, dan pembina siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ada 3, yaitu OSIS, Pramuka, dan PMR atau Palang Merah Remaja. Jadwal latihannya kadang tidak tentu, melainkan tergantung dari pelatihnya. Dan pembina Pramuka yaitu Pak Solihin SPD, dan pembina PMR yaitu Pak Salman Al-Farizi SPD. Kemudian OSIS langsung dibina oleh wakil kesiswaan, dan pembinanya saat ini kurang disiplin dan kurang kompeten dikarenakannya COVID, dan hampir semua ekstrakurikuler ini tidak aktif lagi semenjak virus corona tiba. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab keempat mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Deskripsi strategi sekolah mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan-peraturan yang ada di SMPN 4 Sambalia sangat ketat, bahkan sampai penerapan denda, dan semua peraturannya berjalan dengan sesuai seperti yang diinginkan. Akan tetapi, selama COVID-19 ini, peraturan-peraturan tersebut kurang efektif.
Tata tertib sekolah. Tata tertib yang ada pada sekolah tidak hanya diperuntukkan pada peserta didik, namun guru juga sebagai pengajar memiliki aturan yang harus dipatuhi, yaitu 1. Tata tertib untuk guru. Contohnya di sini adalah guru harus hadir di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai. Hadir dalam setiap rapat sekolah, masuk dan keluar kelas mengajar tepat waktu, tidak meninggalkan kelas saat KBM berlangsung. Yang kedua, tata tertib untuk siswa. Di sini juga siswa harus hadir di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, dan siswa harus memasukkan baju ketika udah memasuki lingkungan sekolah, bahkan di dalam kelas. Dan siswa-siswi harus taat aturan. Misalkan berdoa sebelum memulai pembelajaran dan berdoa sebelum pulang atau selesai dalam pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab kelima mengenai kegiatan seremonial formal. Deskripsi kegiatan seremonial di sekolah. Kegiatan seremonial formal ini ada sebelum terjadinya musibah virus COVID-19. Dan acara seremonial formal ini diikuti oleh semua warga sekolah. Acara ini sangat rutin dilakukan, yaitu contohnya setiap hari Senin upacara apel bendera dan setiap hari Jumat imtak. Semua warga sekolah mengikuti kegiatan seremonial tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu bab ke-6 mengenai praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Deskripsi kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Kebiasaan positif yang dilakukan oleh SMPN 4 Sembelia yaitu berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Ini selalu diterapkan setiap hari. Dan kebiasaan ini mampu mengubah siswa atau siswi menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan melatih mental. Kebiasaan positif ini juga mampu merubah pribadi menjadi pribadi yang disiplin dan taat terhadap peraturan. Dan contohnya lagi kebiasaan positif yang harus dilakukan peserta didik atau juga sering dilakukan peserta didik yaitu kegiatan 3S, yaitu sapa, senyum, dan salam. Kegiatan-kegiatan seperti itu sangat melatih mental atau karakter peserta didik menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.